Jordan terkejut. Dia tidak menyangka Nona Monroe yang cantik bereaksi begitu histeris terhadap pertanyaan biasa. Dia buru-buru menjelaskan, tidak, dia tidak mengirimiku gambar apapun. Aku belum melihat fotomu sama sekali. Nona Monroe terus berteriak, omong kosong. Bagaimana Anda tahu saya memiliki tato namanya di tubuh saya jika Anda tidak melihat gambar apapun? Aku hanya menebak karena penasaran. Jordan tidak berdaya untuk sementara waktu. Nona Monroe berkata, tidak mungkin. Anda pasti sudah melihat foto-foto saya. Cepat beritahu saya di mana keluarga Anda tinggal. Saya akan pergi ke tempat Anda sekarang untuk memberitahu istri Anda tentang ini. Petik 2. Jordan buru-buru menutup telepon sebelum menghela napas panjang lega. Dia hanya mengingat apa yang dikatakan Jamie ketika dia menemukan nama Jamie di beberapa batang rokok di rumah Dr. Gale beberapa hari yang lalu. Jamie akan menandai semua rokok dan wanitanya dengan namanya. Sepertinya Jamie masih belum menghentikan kebiasaannya setelah bertahun-tahun. Rokok itu memang miliknya. Jordan menggelengkan kepalanya dan berdoa agar dia tidak bertemu dengan Nona Monroe suatu hari nanti. Kalau tidak, dia akan berada dalam masalah besar. Setelah itu, Jordan mengetuk nomor telepon milik Kate yang dikirimkan Miss Monroe kepadanya sebelum melakukan panggilan. Halo, siapa yang berbicara? Panggilan itu segera diangkat. Meskipun sudah malam, sepertinya ada musik yang diputar. Itu adalah lagu Inggris klasik berjudul It Never Rains in Southern California. Mendengarkan musik yang menyenangkan dan mengingat Kate, Jordan berpikir bahwa pria berusia 60-an ini masih harus bernyanyi dan menari saat ini. Mungkin, dia juga menikmati ditemani seorang wanita yang lebih muda dari Lauren. Halo, saya Jordan Steele. Jordan berkata dengan singkat dan lugas. Kate membeku sejenak dan bertanya, Jordan Steele yang mana? Jordan dari keluarga Steele? Stella, apakah Jesse dan Jamie berhubungan denganmu? Jordan langsung terkejut karena Kate mengenal Jesse dan Jamie. Baik Jesse maupun Jamie telah menjalani uji coba bisnis selama bertahun-tahun. Pada saat ini, Chelsea dan Maggie sudah menunggu di ruang pribadi. Saat melihat Chelsea, Jordan menemukan bahwa dia tampak lebih kasar dan lebih sulit bergaul daripada yang terlihat di foto-fotonya di internet. Pada saat ini, Chelsea juga memelototinya dengan cara yang agak tidak ramah. Tepat ketika Jordan hendak masuk, Colton tiba-tiba keluar dari kamar pribadi di sebelah. Hei, bukankah kamu Tuan Steele dari J Films yang terhormat? Gus, cepat datang untuk melihat. Suami Lauren, petinggi industri hiburan juga ada di sini. Colton berseru ke kamar dan segera, 7 atau 8 orang keluar. Mereka bukan orang luar tetapi beberapa pria dan wanita yang sama yang menghadiri pesta kemarin. Colton berjalan mendekat dan dengan sengaja berpura-pura penasaran. Steele, kamu di sini untuk makan juga? Dia berjalan ke kamar pribadi dan berseru kaget saat melihat Maggie yang ada di dalam. Maggie, kebetulan sekali. Kamu pasti Miss Adams of Dreams Entertainment, kan? Colton berinisiatif berjalan mendekat dan menyapa Chelsea. Chelsea juga tersenyum dan berkata, kamu sepupu Maggie, kan? Saya sangat senang bertemu dengan Anda. Duduk dan minum teh. Colton juga tidak ikut upacara. Teman-teman, karena Nona Adams tidak keberatan, kami akan bergabung dengan Anda sebentar. Kami akan segera pergi setelah minum teh. Semua teman sekelas Lauren memasuki kamar pribadi itu. Jordan berdiri di tempat dan berpunuk dengan dingin. Kebetulan, siapa yang kamu pikir kamu bodohi? Petik 2. Colton pasti tahu waktu dan tempat yang telah disepakati Chelsea. Bahkan, dialah yang memberitahu Chelsea tentang Jordan. Orang-orang ini jelas ada di sana untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Jordan memandang Colton dan yang lainnya. Colton, kalian sangat dekat ya? Anda baru saja mengadakan reuni teman sekelas tadi malam dan Anda akan berkumpul lagi sore ini. Petik 2. Sebagai tanggapan, Colton berkata, bukannya kami tidak bersenang-senang tadi malam. Kebetulan tempat kerja kami berdekatan jadi kami makan siang bersama di sini. Steele, yakinlah, kami hanya akan minum teh dan pergi. Kami tidak akan menghalangi Anda. Anda dapat melanjutkan dan melakukan apa yang Anda butuhkan. Colton memberi isyarat agar mereka mendekat. Jordan berpunuk dingin dan mengabaikan mereka. Dia masuk, memandang Chelsea, dan berseru, Miss Adam. Yang mengejutkannya, Chelsea berkata dengan sarkastis, Hei, aku kaget, kupikir kamu akan memanggilku Chelsea atau Chels. Di dalam kamar pribadi, Colton dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak dengan mentalitas menonton kesenangan. Dengan satu kaki disilangkan, Chelsea menatap Jordan dengan tidak senang. Setiap bagian adalah presiden wanita yang mendominasi.
Jordan, saya mendengar Maggie memberitahu Colton dan yang lainnya kemarin bahwa Maggie adalah seorang artis yang menandatangani kontrak dengan perusahaan Anda, dan bahwa saya adalah bawahan Anda yang berada di bawah kendali Anda. Benarkah itu? Senyum muncul di wajah Colton dan dia buru-buru menyela, kita semua bisa memastikan bahwa Jordan memang mengatakan itu kepada kita kemarin. Ya, kamu juga sombong tentang itu. Teman sekelas laki-laki lainnya menambahkan bahan bakar ke api. Colton dan yang lainnya senang melihat Jordan mempermainkan dirinya sendiri. Jika beberapa dari mereka tidak ada hari ini, Jordan mungkin masih akan menyangkalnya. Namun, orang-orang yang menghadiri pertemuan kemarin semuanya hadir dan tidak peduli seberapa licik Jordan, mereka tidak bisa menolaknya. HMPH, Jordan Steele, kamu pembohong. Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyangkal lagi hari ini. Colton diam-diam senang, berpikir dalam hati bahwa hari ini Jordan harus berakhir. Jordan menjaga punggungnya tetap lurus sambil berdiri dan menatap Chelsea dengan senyum tenang di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, ngomong-ngomong, aku pernah mengucapkan kata-kata itu sebelumnya. Bam! Chelsea tiba-tiba membanting tangan kanannya ke meja, menyebabkan peralatan makan di atas meja jatuh dari mangkuk dan jatuh ke tanah. Chelsea menjadi marah dan berseru dengan aura yang mengejutkan, bajingan. Jordan Steele, kau bajingan. Aku tidak mengenalmu sama sekali. Ini pertama kalinya kami bertemu hari ini. Siapa Anda untuk mengatakan bahwa saya adalah bawahan Anda? Beraninya kau menggunakanku untuk berpura-pura dan menipu begitu banyak orang? Apakah Anda menipu artis saya dari uang mereka? Sepertinya aku harus memanggil polisi dan menangkapmu, dasar penipu. Anda harus dibawa kembali untuk diinterogasi lebih lanjut. Sambil mengatakan itu, Chelsea hendak memanggil polisi. Maggie, yang berada di samping, dengan panik menarik Chelsea dan berkata, Mes. Adam, jangan. Jordan mengenal sutradara Smith. Jika Anda memanggil polisi untuk menangkapnya, itu secara tidak langsung akan merusak hubungan kita dengan Direktur Smith. Petik 2. Chelsea menepis Maggie dan menegur, kamu gadis bodoh. Jika dia benar-benar mengenal Direktur Smith, mengapa dia harus menggunakanku untuk berpura-pura menjadi mengesankan? Direktur Smith lebih dari 10 kali lebih terkenal dari Chelsea dan dia juga memiliki status yang lebih tinggi darinya. Karenanya, Chelsea yakin Jordan sama sekali tidak mengenal Direktur Smith. Yang mengejutkannya, Colton berdiri pada saat ini untuk memohon kepada Jordan juga. Colton berkata, nih, Adams, jangan panggil polisi dulu. Jordan adalah suami dari salah satu mantan teman sekelas SMA kami. Akan sangat tidak menyenangkan jika dia dimasukkan ke dalam jeruji besi. Jordan tertegun sejenak, terkejut Colton akan memohon padanya. Hal-hal yang mungkin tidak sesederhana itu. Aman, yang mengenakan warna dan rambutnya diikat ke dalam kepang kecil. Dia mengenakan setelan yang tampan dan dia berjalan dengan ramah. Pakaian dan sosok pria itu persis seperti pria muda berusia 20-an. Dia paling banyak berusia 30-an, tetapi jika seseorang melihat dengan cermat, dia akan melihat kerutan di wajahnya. Itu jelas sosok seorang pria berusia 60-an. Pria promiscuous ini adalah Kate. Ayah. Begitu Chelsea melihatnya, dia tahu bahwa ayahnya yang datang. Chelsea langsung berubah menjadi anak kecil dan melompat ke pelukan Kate. Ayah, kenapa kamu di sini? Tanya Chelsea senang. Kate melepas kacamata hitamnya, menepuk kepala Chelsea sambil tersenyum dan mengabaikannya. Namun, dia pertama kali masuk dan menatap Jordan. Kate membungkuk ke depan ke arah Jordan dan berkata dengan hormat, baja. Saya sangat menyesal karena terlambat, ada penundaan penerbangan. Petik 2. Kemarin, Kate masih sibuk dengan beberapa model kecil-kecilan dan telah mengambil penerbangan awal. Semua orang tercengang. Jordan sebenarnya tahu Kate yang adalah ayah Chelsea? Selain itu, Kate benar-benar memperlakukan Jordan dengan sangat hormat. Tidak mustahil. Colton ketakutan. Jordan melihat Kate dan menemukan bahwa lelaki tua ini benar-benar tampak energi. Dia tampaknya tidak berusia 60-an sama sekali. Steele, silakan duduk. Petik 2. Kate meminta Jordan untuk duduk di dalam. Setelah itu, Kate menegur Chelsea, Chelsea, cepat tuangkan teh untuk meminta maaf kepada Tuan Steele. Oh ya? Chelsea dengan panik mengambil teko dan menuangkan secangkir teh untuk Jordan sebelum mengambilnya dengan kedua tangan dengan hormat dan membungkuk ke depan untuk menyerahkannya kepada Jordan. Namun, Jordan tidak mengambil cangkir teh itu dan malah berkata, posisimu salah. Chelsea langsung tercengang dan butiran keringat dingin mengalir di wajahnya. Sementara itu, meja telah berbalik dan sekarang Jordan yang duduk di kursi dengan kaki disilangkan, tampak seperti presiden yang mendominasi seperti Chelsea. Adams, kamu ingin membuatku berlutut sekarang kan? Petik 2.
Ketika Kate mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi sangat canggung, mengetahui apa yang telah dimasak putri angkatnya. Dia dengan panik berkata, cepat dan berlutut untuk meminta maaf kepada Tuan Steele. Orang-orang di industri hiburan tahu bahwa Chelsea sangat arogan. Jarang baginya untuk menyajikan teh kepada seseorang, tetapi sekarang, dia benar-benar ingin Jordan Steele berlutut untuk meminta maaf padanya. Jika ini keluar, bagaimana dia bisa melanjutkan di industri ini? Namun, semua yang dimiliki Chelsea diberikan kepadanya oleh ayahnya. Karena ayahnya telah memintanya untuk melakukannya, dia tidak bisa tidak mematuhinya. Chelsea memandang Colton dengan kebencian di hatinya. Jika bukan karena ide buruk Colton, Chelsea tidak akan berada dalam situasi ini sekarang. Merasakan tatapan membunuh di mata Chelsea, Colton sangat ketakutan sehingga dia tetap diam dan menelan ludahnya dengan gugup. Chelsea tidak punya pilihan selain berlutut di depan Jordan sambil memegang cangkir tehnya di atas kepalanya. Tuan Steele, aku buta dan gagal mengenali betapa tangguhnya dirimu. Tolong jangan menahannya terhadap saya. Petik 2. Kate tersenyum dan memohon padanya juga. Tuan Steele, aku sudah memanjakan Chelsea sejak dia masih kecil. Jangan menentangnya. Petik 2. Jordan mengangguk, mengambil cangkir teh dari Chelsea dan menyesapnya. Itu berarti dia telah memaafkan Chelsea dan mengakui bahwa dia dapat terus mengelola Dreams Entertainment. Bangun, kata Jordan kepada Chelsea. Terima kasih, Tuan Steele. Chelsea bangkit dengan canggung. Melihat ini, Maggie tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan takjub. Chelsea, yang selalu menceramahinya seolah-olah dia adalah seekor anjing, sebenarnya berperilaku begitu rendah di depan Jordan. Jordan memang bukan orang biasa. Setelah Chelsea bangkit, dia menatap Colton dengan marah dan berkata, Tuan Henley, apakah kamu sudah selesai menonton drama? Jika ya, silakan kembali ke kamar pribadi Anda. Petik 2. Maaf, aku minta maaf telah memaksamu. Colton bahkan tidak berani menatap Chelsea secara langsung. Melihat bahwa Jordan memang mengenal Kate dan tidak berbohong, dia dengan cepat bangkit dan bersiap untuk melarikan diri. Namun, Kate, yang selalu senang berteman, menghentikan Colton dan berkata, Henley, di mana kamu bekerja? Karena mereka berdua laki-laki, mereka tahu apa yang sedang terjadi. Colton juga tidak menyangkalnya. Ya. Jordan terus bertanya, kamu tidak hanya menyukai istriku, tetapi kamu juga pasti berpikir bahwa Lauren akan lebih baik menikahimu, kan? Colton terkejut. Jordan benar-benar bisa menebak apa yang dia pikirkan. Sungguh orang yang mengesankan. Colton menelan ludahnya dan menjawab, ya. Memukul. Jordan membanting tinjunya ke pria lain dan berteriak frustrasi, kamu sama sekali tidak bugar. Lauren sangat cantik dan berbakat. Selain itu, dia berasal dari keluarga yang kuat. Dia jelas bukan seseorang yang bisa dimiliki oleh orang rendahan seperti Colton. Jordan menyalak, kamu dapat melanjutkan posisimu dalam 2 tahun lagi. Enyah. Colton tidak berani berbicara lagi dan malah berdiri untuk berjalan pergi bersama siswa lain. Setelah itu, Chelsea memesan berbagai hidangan mewah untuk mereka nikmati. Tuan Steele, aku benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi barusan. Ayah saya adalah orang yang memberi saya semua yang saya miliki. Karena dia bekerja untukmu, aku akan menjadi bawahanmu mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu, saya pasti akan dapat melakukannya. Jordan memandang Chelsea dengan puas. Meskipun dia terlihat sedikit kejam, dia kompeten di tempat kerja dan memiliki jaringan koneksi yang cukup baik di industri ini. Jika Jordan ingin menjadi petinggi industri hiburan, dia akan membutuhkan seseorang seperti Chelsea. Mengangguk ke arahnya, Jordan berkata, Chelsea, kudengar kau adalah produser acara pencarian bakat itu, Idol Creation Camp? Chelsea menyesap anggur dan mengangguk. Ya, saya adalah orang yang mulai memproduksinya dengan seorang teman saat itu. Saya tidak menyangka acara ini akan menjadi begitu populer segera setelah dirilis. Jordan terus bertanya, saya mendengar bahwa kontestan acara pencarian bakat ini berasal dari lebih dari 40 agensi hiburan yang berbeda? Chelsea berkata, ya, tahun ini, ada 58 agensi. Aman untuk mengatakan bahwa semua perusahaan di industri hiburan telah mengirim artis mereka. Jordan tampak tenggelam dalam pikirannya saat senyum terbentuk di wajahnya. Untuk menyelesaikan uji coba bisnis, Jordan harus memberitahu semua orang di industri hiburan bahwa dia diam-diam adalah petinggi industri. Kali ini, acara pencarian bakat Idol Creation Camp secara mengejutkan mengumpulkan partisipasi dari 58 agensi hiburan di industri ini. Hampir semua agensi industri telah berpartisipasi. Itu seperti kompetisi seni bela diri?
Jika Jordan dapat meyakinkan semua orang tentang identitasnya, itu sama saja dengan memberitahu semua agensi di industri hiburan bahwa dia telah berhasil. Itu akan menjadi dorongan besar dalam kemajuannya dalam menyelesaikan uji coba bisnis. Kapan kompetisi untuk Idol Creation Camp tahun ini dimulai? Dia bertanya. Chelsea menjawab, sudah dimulai. Kami sudah selesai syuting episode pertama musim ini. Di mana lokasi syuting? Di wilayah timur Houston. Houston. Jordan ingat bahwa terakhir kali dia pergi ke Houston, dia ada di sana untuk menghadiri pesta pernikahan. Mau tak mau dia teringat akan Victoria. Bagaimana keadaannya sekarang? Kembali ke akal sehatnya, Jordan berkata, saya memiliki saudara perempuan bernama Jenny, yang juga berpartisipasi dalam kamp penciptaan idol tahun ini. Saya ingin pergi melihatnya secara langsung. Chelsea, apakah kamu punya waktu untuk menemaniku? Chelsea mengangguk dan berkata, ya, kapan Anda ingin pergi? Aku akan memesankan penerbangan untukmu. Maggie menimpali, aku juga ingin pergi. Sebagai kontestan pertama dan senior, tentu saja tidak ada masalah dengan Maggie pergi. Yang mengejutkannya, Kate berkata, aku akan pergi denganmu juga. Saya kebetulan kekurangan pasangan dansa akhir-akhir ini. Aku bisa memilih satu. Jordan dan dua lainnya terdiam. Kate benar-benar energi meskipun usianya sudah lanjut. Begitu dia kembali ke rumah, Jordan memberitahu Lauren tentang masalah ini dan juga bertanya apakah dia ingin bergabung dengannya dalam perjalanan ke Houston. Karena Lauren tahu bahwa Jordan sibuk dengan urusannya, dia memutuskan untuk tidak ikut. Keesokan paginya, Jordan, Maggie, dan dua lainnya terbang ke Houston. Mereka berempat membawa mobil ke lokasi syuting, yang berada di distrik Hoffman di wilayah timur. Itu adalah lokasi yang sangat baik untuk pariwisata karena ada banyak taman hiburan di daerah itu, yang juga dekat dengan pegunungan dan sungai. Itu memiliki arsitektur bergaya Eropa dan bahkan sebuah kastil. Setelah masuk, seorang direktur wanita mengambil inisiatif untuk menyambut mereka karena Chelsea telah memberitahu direktur program sebelumnya. Sudah lama kita tidak bertemu, Miss Adams. Apa yang membawamu kemari? Chelsea adalah yang pertama keluar dari mobil dan dia berkata sambil tersenyum, Direktur Dave, saya tidak datang sendiri. Maggie turun dari bus berikutnya. Sutradara, Dave, sangat senang melihatnya. Wah, Maggie, sangat menyenangkan bahwa Anda ada di sini. Karena kamu berpengalaman, kamu harus menyemangati juniormu nanti. Petik 2. Pada saat ini, Kate juga turun dari mobil. Ketika Dave melihat Kate, dia berseru kaget, ya Tuhan, Tuan Adams. Wow, apa yang membawamu ke sini? Jordan berjalan juga. Dave melirik Jordan dan bertanya, apakah ini pengawal yang Anda sewa, Miss Adams? Kate dengan sungguh-sungguh memperkenalkan, ini bosku. Apa? Chelsea menimpali, ini Jordan, bos G-Films. Dreams Entertainment hanyalah anak perusahaan dari G-Films. Dave membeku sesaat. Dreams Entertainment sendiri adalah perusahaan besar, yang ditandatangani oleh banyak selebriti populer termasuk Maggie. Mengatakan bahwa dia terkejut mengetahui bahwa Dreams Entertainment hanyalah anak perusahaan dari perusahaan yang lebih besar akan meremehkan. Dia buru-buru memegang tangan Jordan dengan kedua tangan dan berkata, senang bertemu denganmu, Tuan Steele. Senang berkenalan dengan Anda, silakan masuk. Setelah masuk, Jordan bertanya, di mana Jenny? Maksudmu Jenny dari Carey Entertainment? Dia berlatih di Dance Studio No. 2. Aku akan mengantarmu ke sana. Dave memimpin jalan dan mereka segera mencapai studio dansa. Di studio, ada gadis-gadis remaja yang sedang berlatih menari. Begitu mereka melihat direktur utama program, orang banyak berhenti berlatih. Ketika orang banyak melihat Maggie, mereka berteriak lagi. Ah, Maggie! Idola saya, aku sangat memujamu. Banyak pria membenci Maggie dan mempermalukannya karena skandal seks mobilnya. Namun, banyak gadis merasa bahwa dia sebenarnya tidak terlalu menderita. Pada saat ini, Jenny, yang berkeringat karena menari, bergegas karena terkejut ketika dia melihat Jordan. Yordania. Jenny melompat ke pelukan Jordan. Karena dia mengenakan kemeja ketat, sosoknya menonjol dan dia terlihat sangat memikat terutama karena pakaiannya basah oleh keringat. Para kontestan cantik lainnya penasaran bagaimana hubungan Jenny dengan Jordan ketika mereka melihatnya melompat ke arah Jordan tanpa memperhatikan hal lain. Siapa orang ini? Kenapa dia bisa masuk? Bukankah tempat pelatihan kamp penciptaan idol kami dilarang untuk orang-orang yang tidak relevan? Itu pasti pacar Jenny. Dia memberitahu kami bahwa dia masih lajang tadi malam. Hah, sungguh munafik? Tiba-tiba, suara wanita yang acuh tak acuh dan agak akrab terdengar. Hah, sudah kubilang sejak lama bahwa Jenny sedikit nakal yang selalu berpura-pura tidak bersalah.
Jika kita tidak ada di sini, saya yakin mereka akan melakukannya di studio sekarang. Hahaha. Banyak gadis tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Jenny yang baru saja memeluk Jordan, segera berbalik dan menegur wanita yang baru saja berbicara. Victoria Clarke, siapa yang kamu sebut bajingan kurang ajar? Anda bajingan yang tak tahu malu? Siapapun memenuhi syarat untuk memanggil saya seperti itu kecuali Anda. Petik 2. Victoria Clarke? Jordan tiba-tiba tercengang mendengar nama itu. Namun, reaksi pertama Jordan adalah berpikir bahwa dia mungkin hanya orang lain dengan nama yang sama. Lagi pula, ada banyak wanita bernama Victoria Clarke di negara ini. Victoria memang hilang sekarang tetapi tidak masuk akal bahwa dia akan datang untuk berpartisipasi dalam reality show. Para kontestan semuanya adalah gadis remaja atau wanita muda berusia awal 20-an. Meskipun wajah dan sosok Victoria lebih rendah darinya, dia sudah berusia 30 tahun, yang berarti tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan pertunjukan dan debut sebagai seorang artis. Namun, meskipun sangat yakin bahwa Victoria tidak akan datang, dia tetap dengan rasa ingin tahu melirik gadis-gadis di sekitarnya. Dia ingin melihat seperti apa rupa gadis yang memiliki nama yang sama dengan Victoria itu. 10 gadis aneh semuanya mengenakan pakaian yang sama sehingga sulit baginya untuk membedakan mereka. Namun, Jordan membeku saat dia melihat seorang wanita tertentu. Dia memiliki bibir ceri, hidung bengkok, dan wajah yang sangat familiar, yang telah dicium Jordan berkali-kali. Itu milik Victoria. Dia bukan gadis lain yang memiliki nama yang sama dengan Victoria tetapi Victoria sendiri. Victoria. Jordan diliputi oleh kegelisahan dan dia hampir tidak bisa menahan diri. Dia bergegas untuk mengambil wanita itu dalam pelukannya. Semua orang tercengang. Dengan mulut terbuka lebar, Dave berkata, "Tuan, Steele adalah bos di balik Dreams Entertainment." Jenny dari Carey Entertainment tampaknya sangat menghormatinya dan bahkan Victoria Clarke dari Watermelon Entertainment juga mengenalnya. Sepertinya dia benar-benar seorang petinggi industri. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya?